Apple, dengan nama besar dan reputasi globalnya, selama ini selalu dianggap sebagai pemimpin dalam dunia teknologi, khususnya di pasar smartphone. Namun, baru-baru ini, sebuah peristiwa yang cukup mengejutkan terjadi di Indonesia, yang bisa menjadi pertanda buruk bagi masa depan Apple di pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan larangan penjualan iPhone 16, karena Apple belum memenuhi salah satu persyaratan penting yang telah ditetapkan, tingkat kandungan dalam negeri, TKDN, minimal 40%. Selain itu, Apple juga belum memenuhi komitmen investasi mereka di Indonesia yang mencapai 1,71 triliun rupiah. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan bahwa Apple sedang menganaktirikan Indonesia? Apakah langkah ini akan menjadi awal dari penurunan dominasi Apple di Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam. Larangan penjualan iPhone 16. Pemerintah Indonesia tegas pada peraturan TKDN. Baru-baru ini, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang penjualan iPhone 16 di Indonesia, karena Apple tidak memenuhi persyaratan TKDN yang mewajibkan perusahaan teknologi asing untuk menggunakan komponen lokal minimal 40% dalam produk mereka. Aturan ini bukanlah hal baru. Sejak beberapa tahun lalu, Indonesia telah menerapkan kebijakan ini untuk mendorong investasi lokal dan memperkuat industri dalam negeri. Namun, Apple, meskipun sudah beroperasi di Indonesia selama bertahun-tahun, belum memenuhi persyaratan ini. Kebijakan pemerintah Indonesia ini, meskipun kontroversial, memiliki tujuan yang jelas. Mendorong perusahaan-perusahaan teknologi asing untuk berinvestasi lebih banyak dalam ekonomi Indonesia dan memberi manfaat nyata bagi industri lokal. Larangan ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat serius dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional dan mendorong pengembangan industri lokal. Bagi Apple, ini bukan sekadar masalah regulasi. Ini adalah masalah bisnis yang sangat besar. Indonesia adalah pasar smartphone terbesar di Asia Tenggara, dengan populasi yang besar dan daya beli yang terus berkembang. Jika Apple tidak dapat mematuhi aturan ini, mereka berisiko kehilangan akses ke pasar yang sangat potensial. Hal ini bisa berdampak pada penurunan penjualan, karena banyak konsumen yang setia pada merek ini, dan mereka tentu saja tidak ingin terhalang oleh masalah administratif. Ketidakpatuhan Apple terhadap peraturan TKDN ini akan semakin memperburuk citra mereka di Indonesia, yang bisa berdampak pada loyalitas konsumen dan pangsa pasar mereka. Apple dan komitmen investasi yang tak terpenuhi. Selain masalah TKDN, Apple juga dihadapkan pada kegagalan dalam memenuhi komitmen investasinya di Indonesia. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia dan Apple sepakat bahwa Apple akan berinvestasi sebesar 1,71 triliun rupiah dalam pengembangan infrastruktur lokal dan peningkatan kapasitas produksi di Indonesia. Komitmen ini dianggap sebagai bagian dari upaya Apple untuk memenuhi persyaratan TKDN dan memperkuat eksistensinya di pasar Indonesia. Namun, hingga saat ini, investasi tersebut belum terrealisasi secara maksimal. Hal ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah Apple benar-benar serius dalam menjalin hubungan jangka panjang dengan Indonesia, ataukah mereka hanya memanfaatkan pasar Indonesia sebagai pasar penjualan tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal? Kegagalan Apple untuk memenuhi komitmen investasi ini memberikan kesan bahwa mereka lebih mengutamakan keuntungan cepat di pasar Indonesia, tanpa memperhatikan kewajiban mereka untuk mendukung industri lokal. Di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor manufaktur dan teknologi domestik, ketidakpatuhan Apple terhadap kewajiban investasi ini menimbulkan ketidakpercayaan. Ini bukan hanya masalah regulasi, tetapi juga masalah hubungan bisnis yang bisa berdampak pada citra Apple di mata konsumen dan pemerintah Indonesia. Jika Apple terus mengabaikan kewajiban investasi mereka, mereka bisa kehilangan kesempatan untuk memperluas pangsa pasarnya di Indonesia. Sementara para pesaing yang lebih menghargai kebijakan lokal, seperti Samsung dan Xiaomi, semakin agresif memanfaatkan peluang di pasar ini. Mengapa Apple menganaktirikan Indonesia? Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa Apple tampaknya kurang serius dalam memenuhi kewajiban mereka di Indonesia. Mengingat pasar Indonesia sangat besar dan berkembang. Bisa jadi, Apple menganggap Indonesia sebagai pasar yang sekadar tambahan, yang tidak sesignifikan pasar-pasar besar seperti Amerika Serikat atau Eropa.
Dengan keuntungan besar yang mereka dapatkan dari negara-negara maju, Apple mungkin merasa tidak perlu berinvestasi besar di negara berkembang seperti Indonesia. Namun, strategi ini bisa sangat berisiko. Pasar Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, tidak hanya karena jumlah penduduk yang besar, tetapi juga karena pertumbuhan kelas menengah yang semakin pesat. Sementara itu, merek-merek lain seperti Samsung, Xiaomi, dan Oppo sudah lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal, dan mereka lebih agresif dalam memenuhi regulasi pemerintah Indonesia. Apple, yang selama ini dikenal dengan harga premium dan produk-produk eksklusifnya, mungkin tidak cukup mempertimbangkan bahwa daya beli konsumen Indonesia sangat bervariasi. Sementara banyak konsumen Indonesia yang sangat tertarik dengan produk Apple, terutama iPhone, harga yang tinggi dan kurangnya produk yang dapat dijangkau oleh banyak kalangan bisa mengurangi daya tarik mereka. Tidak hanya itu, ketidakmampuan untuk memenuhi aturan TKDN juga semakin menunjukkan bahwa Apple tidak sepenuhnya mengakui pentingnya pasar Indonesia dalam strategi global mereka. Jika Apple terus menganaktirikan Indonesia, mereka berisiko kehilangan relevansi di pasar yang terus berkembang ini, yang tentunya akan berdampak pada pendapatan dan pangsa pasar mereka. Dampak langkah pemerintah terhadap Apple di Indonesia. Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia dan kegagalan Apple untuk memenuhi kewajiban investasi ini, sangat mungkin memengaruhi posisi mereka di pasar Indonesia. Indonesia adalah salah satu pasar terbesar untuk smartphone di Asia Tenggara, dan ketidakpatuhan Apple terhadap peraturan pemerintah Indonesia jelas memberikan dampak negatif bagi perusahaan ini. Dengan adanya larangan ini, konsumen yang sebelumnya setia pada produk Apple mungkin akan merasa kecewa, dan mereka bisa beralih ke merek lain yang lebih mudah diakses dan lebih mematuhi peraturan lokal. Bahkan, bagi konsumen yang sebelumnya loyal pada Apple, ketidakmampuan untuk membeli model terbaru seperti iPhone 16 bisa membuat mereka mencari alternatif dari merek pesaing yang menawarkan fitur serupa dengan harga yang lebih bersaing. Di sisi lain, langkah pemerintah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Jika Apple ingin bertahan dan terus berkembang di pasar Indonesia, mereka harus segera beradaptasi dengan kebijakan lokal, baik dari sisi investasi maupun kepatuhan terhadap regulasi TKDN. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan kepercayaan konsumen dan merusak hubungan dengan pemerintah Indonesia, yang bisa berdampak jauh lebih besar bagi masa depan bisnis mereka di negara ini. Apple di persimpangan jalan. Haruskah mereka berinvestasi lebih banyak di Indonesia? Apple kini berada di persimpangan jalan dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di Indonesia. Sebagai perusahaan teknologi global, mereka memiliki dua pilihan: tetap mengabaikan peraturan lokal dan mempertahankan posisi mereka di pasar dengan strategi global mereka, atau mulai serius dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap Indonesia dan pasar negara berkembang lainnya. Untuk dapat bertahan dan berkembang di pasar Indonesia, Apple harus mulai berinvestasi lebih banyak dalam infrastruktur lokal dan mematuhi kebijakan TKDN yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Tanpa investasi yang signifikan, mereka berisiko kehilangan momentum dan menghadapi penurunan pangsa pasar yang sangat besar. Jika Apple ingin terus menjadi pemain utama di pasar Indonesia, mereka harus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya peduli dengan keuntungan, tetapi juga dengan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal. Selain itu, Apple harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan harga dan menawarkan produk yang lebih terjangkau untuk segmen konsumen yang lebih luas. Jika mereka dapat melakukan hal tersebut, mereka masih memiliki peluang untuk mempertahankan posisinya sebagai merek premium di Indonesia. Namun, jika mereka terus mengabaikan pasar Indonesia, kita mungkin akan melihat masa depan yang kurang cerah bagi Apple di negara ini. Kesimpulan: isyarat bahaya bagi Apple di Indonesia. Larangan penjualan iPhone 16 dan kegagalan Apple dalam memenuhi komitmen investasinya di Indonesia bisa menjadi sinyal bahaya yang menunjukkan bahwa perusahaan ini mungkin menghadapi awal dari penurunan di pasar Indonesia. Dengan persaingan yang semakin ketat, kebijakan pemerintah yang mengutamakan industri lokal, dan ketidakpatuhan Apple terhadap regulasi yang ada, masa depan mereka di Indonesia tergantung pada bagaimana mereka menanggapi tantangan ini. Apple harus segera beradaptasi, memenuhi kewajiban investasi, dan lebih menghargai pasar Indonesia yang besar dan berkembang ini. Jika tidak, mereka berisiko kehilangan pangsa pasar yang sangat potensial
dan menghadapi kesulitan besar dalam mempertahankan dominasi mereka di pasar Asia Tenggara.